لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikannya, karunia-Nya, saat ini kita berada di bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Dan di antara perkara yang penting juga kita perhatikan adalah kita harus berusaha menjadi orang-orang yang bahagia. Orang bahagia yang kita harapkan bukan hanya dunia, tapi juga nanti di yaumul qiyamah. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Wabil Shaib telah menjelaskan ada 3 tanda orang-orang yang ingin sukses, ingin bahagia hidupnya sampai nanti di hari kiamat. Tanda mereka ada 3. Siapakah mereka itu tandanya? Yang pertama, beliau katakan ketika diberi nikmat, dia bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda yang kedua, ketika diberi cobaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersabar. Tanda yang ketiga, ketika dia berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan 3 kondisi ini adalah perkara yang terus-menerus dalam kehidupan seorang hamba. Tidak hanya di bulan Ramadan saja kondisi ini tetap jaga, atau ketika menghadapi corona saja, tidak, sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah yang Allah muliakan, hendaklah kita berusaha menjadi pertama, yaitu orang yang bersyukur ketika diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh nikmat itu yang kita rasakan, yang kita dapatkan, kita pakai, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nah, segala nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita bersyukur. Meskipun di tengah kondisi wabah virus corona, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih bertemu dengan bulan yang penuh ampunan, yang akan Allah lipat gandakan pahala hamba-hambanya, baik ketika sholatnya, membaca Al-Quran, saumnya, dan seluruh amalnya, asal dia ikhlas karena Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Bersyukur kepada Allah juga dengan lisan kita, muji Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan hati kita, yakin semua itu dari Allah, kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah juga dengan anggota tubuh kita, dengan ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, namun sangat berat bagi orang bersyukur. Mengapa demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan dalam kitabnya yang mulia, surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, hadza ikhbar waqi', inilah kabar yang sangat nyata. Karena banyak manusia yang tidak bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lalai, berikan nikmat harta, dia sia-siakan. Diberikan nikmat kesehatan, dia sia-siakan. Dia taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah termasuk juga gangguan dari syaitan yang berusaha agar hamba-hamba Allah tidak mau bersyukur. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim,
kita memohon kepada Allah, meminta pertolongannya agar kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena syukur itu sekali lagi, saudaraku, berat. Maka kita minta kepada Allah. Dan di antara doanya yang Rasul ajarkan adalah doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Abu Daud wa Syalbani. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk mengingat Engkau ya Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk mensyukur nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk memperbaiki ibadahku ya Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Sahihkan Syalbani. Ya, doa-doa yang penting yang perlu kita hafal. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berusaha menjadi orang yang bersabar ketika mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia tidak mau susah. Namun demikian, cobaan dari Allah pasti akan datang kepada kita. Baik musibah maupun juga perkara yang Allah perintahkan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar ketika menghadapi musibah-musibah. Mungkin saatnya saat ini di mana kita rasakan wabah virus corona yang sangat mendunia. Ekonomi terpuruk. Banyak orang yang terkapar sakit bahkan meninggal dunia. Dan banyak di antara kita tidak bisa pulang kampung. Dan saat inilah kita butuh sabar. Maka kita bersabar dan yakinlah musibah yang menimpa kita, baik kecil atau berat, semua ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu mengira enggak baik, enggak enak yang namanya musibah itu. Namun itu pasti ada kebaikan yang Allah berikan dalam musibah tersebut. Boleh jadi Allah datangkan musibah virus corona, kita tidak pulang kampung, ya. Mungkin juga yang lainnya, maka ini semua pasti ada hikmah yang kita dapatkan atau belum kita ketahui. Maka kita bersabar dengan jalan tidak marah-marah, tidak mencela Allah Subhanahu wa taala, tidak emosi menghadapi ini, namun bersabar. Dan di antara kiat sabar, cara sabar adalah banyak dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Intilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ketika kita tidak punya uang, kelaparan, di PHK, tidak bisa bertemu dengan orang tua di kampung, atau sakit, atau ada orang kita yang meninggal dunia, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika tidak bisa kita menyinggung orang kita cintai, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kehidupan yang semakin tak jelas, ekonomi kita bagaimana, kondisi ekonomi, maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Yakinlah saudaraku yang Allah muliakan. Insya Allah Allah akan memberikan pahala yang besar di balik segala musibah yang kita dapatkan. Maka bersabarlah. Jadi lisan kita nantiasa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Pujilah Allah. Saudaraku yang semoga dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi orang ketiga, yaitu orang yang tak ada orang bahagia. Yang ketiga adalah ketika dia berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, sungguh kita hamba Allah yang banyak dosa. Jangan dikira kita setelah haji lah umrah kita bebas dari dosa. Tidak. Kita mungkin masih banyak dosa kita yang belum Allah maafkan. Mungkin waktu dulu kita masih jahiliyah, masih belum paham agama. Mungkin kita tidak sholat dengan baik, tidak berpuasa dengan sengaja, dan sebagainya. Maka kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khata' tawabin. Rawahu Tirmidzi wa hasan Syalbani. Setiap anak Adam akan jatuh kepada kesalahan, dan sebaik orang berbuat salah ada yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadits Tirmidzi dihasankan Syalbani. Maka saudaraku yang Allah muliakan, agar kita semua bahagia, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambutlah kepada Allah dengan air mata, ya Allah. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita bahagia. Karena orang yang bertobat kepada Allah, datang kepada Allah dengan air mata, dengan penyesalan, Allah sambut. Allah sambut. Maka Allah gantikan kesedihan dengan kebahagiaan. Allah akan gantikan kesalahan dosa dengan pahala yang berlipat ganda. Allahu Akbar. Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah tanda orang yang berbahagia, saudaraku. Dan semoga semua kita agar diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia. Yaitu orang yang pertama, ketika diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ketika diberi cobaan oleh Allah, dia bersabar. Dan yang ketiga, ketika dia jatuh kepada maksiatan, dosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi orang yang bahagia fi dunya wal akhirah. Inilah saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijaga Allah dari hal-hal yang merusak, dari hal-hal yang tidak baik, dan semoga Allah memberikan kepada kita tanda-tanda orang bahagia untuk kita dan kaum muslimin semuanya. Dan juga Allah kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau kekurangan dan juga kesalahannya. Ya minta hadar Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.